melakukan riset. Tapi diakui kemudian tadi oleh Imam Hoeri dan saya juga sepakat, tidak banyak sesungguhnya Abbas Mirakoriti memberikan porsi yang cukup besar terhadap fikih karena masih cita rasa kemudian karakteristik dari riset-riset yang dilakukan masih bersifat konvensional, meskipun pada dasarnya beliau ini sudah memberikan ruh Islam. Itu dari aspek sumber pengetahuan. Nah, dalam aspek institusional Kapoding dia menyatakan sesungguhnya yang harus diperhatikan sebagai kofaktor ekonomi Islam itu adalah adanya norma, kemudian sistem nilai dan struktur perilaku yang harus berbasis pada Al-Quran, hadis, dan ajaran Islam secara utuh. Nah, dari sinilah kemudian saya mengatakan sebenarnya Abbas Mirakor ini berusaha melakukan purifikasi metodologi. Tetapi kemudian ini juga tidak usaha dia sebagai ekonom ini juga bisa kita pertanyakan, kita kritik ya. Kenapa? Karena kalau kita hubungkan dengan tradisi epistemologi, maka ini akan menjadi debatable. Mohon maaf, saya tidak tahu kenapa kemudian nah ini pertanyaan kritis yang bisa kita ajukan kepada Abbas Mirakor ini sesungguhnya bagaimana Abbas Mirakor ini menjawab kompleksitas 4 domain dalam ekonomi Islam itu sendiri. Pertama adalah kita mengetahui bahwa Islam dan ekonomi Islam itu mesti berhubungan dengan 4 ranah ini. Kalau kita menggunakan kategori yang dirumuskan oleh Basam TV itu, dia melihat ada ranah yang disebut dengan Islam for reality, yaitu doktrin. Kemudian Islam of reality, yaitu ekspresi. Kemudian ada yang bersifat cultural worldview. Dan kemudian ada yang bersifat law of reality. Kalau dalam ilmu ekonomi, selama ini ilmu ekonomi itu hanya mempersoalkan law of reality. Maka disitulah kemudian muncul pendekatan deduktif verifikatif atau positivisme sebagai sebuah paradigma. Bagaimana sebuah penelitian itu mesti mencari hubungan-hubungan yang bersifat korelasional antara perilaku dan hukum yang ada, hukum di balik perilaku itu. Maka muncullah kemudian pendekatan regresi dan lain sebagainya. Sementara untuk cultural worldview, asumsi yang dibangun selama ini, ya, ini sebenarnya dalam tradisi heterodok ekonomi kita melihat ekonom yang memberikan ruang yang cukup besar pada fenomenologi sebenarnya berusaha untuk menemukan adanya nomena, makna dari perilaku ekonomi itu sendiri. Dan ini sebetulnya bisa kita terapkan dalam ekonomi Islam. Sementara Islam of reality, ekspresi. Nah ini ekspresi ini adalah ranah paradigma konstruktivisme dan tradisi non-konstruktivisme lainnya. Sementara Islam for reality adalah ranah fikih dan usul fikih. Ini yang kemudian saya kira alfa atau tidak kita temukan dalam pemikiran Abbas Mirakor karena dia sangat konsen pada hal-hal yang bersifat law of reality ini. Nah, padahal kita tahu sebagai sebuah spektrum ekonomi Islam itu mesti dilihat secara koheren gitu ya, kompleks atau utuh. Karena gini, ekonomi Islam ada yang bersifat ideal, itu ranahnya adalah ranah normatif. Dan itu mesti bisa kita telisik atau kita teliti dengan menggunakan pendekatan fikih dan usul fikih. Tapi ada ekonomi Islam itu yang bersifat ekspresi. Dan dia bertumbuh sebagai sesuatu yang embedded dalam masyarakat gitu ya. Tentu kalau itu yang akan dikaji, maka saya kira pendekatan yang ditawarkan oleh Abbas Mirakor tidak akan bisa kita gunakan secara optimal sebenarnya. Contoh paling sederhana gitu ya. Di banyak daerah di Minangkabau itu ada moral ekonomi yang bersumber dari 2 sumber sekaligus. Pertama dari
kultur dia sebagai orang Minangkabau, dan tradisi Islam. Kita mengenal ada pagang gadai dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya kan bisa digunakan pendekatan yang tidak pure positivistik, tapi harus menggunakan pendekatan selain itu, terutama pada ranah fenomenologis atau antropologi gitu. Inilah kemudian saya kira catatan penting terhadap epistemologi Abbas Mirakor, tetapi secara keseluruhan saya kira Imam Khairi sudah sangat berhasil ya membangun anatomi dan merumuskan anatomi pemikiran ekonomi Islam Abbas Mirakor. Sehingga kita tahu ternyata yang terjadi dalam diri Abbas Mirakor itu adalah, kalau bahasa Imam Khairi adalah evolusi, kalau saya mengatakan transformasi. Saya kira itu untuk pengantar diskusi kita, Saudari Lisda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihin. Selanjutnya, apakah mau tanggapan dulu atau kita lanjutkan ke pembedah kedua, Ibu Mega? Langsung saja ya Bu Mega, jadi nanti kalau ada tanggapan setelah pembedahan ini. Oke. Nah, kepada Ibu Mega Oktaviani dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lisda Aisyah sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Junana sebagai pimpinan sekarang MIAI ya. MIAI, dulu kan kita MSI ya. Guru saya insya Allah Profesor Yusdani Abdirrahman dan Profesor Asmuni. Salamin. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya nih, saya nggak mau buat PPT karena awalnya saya kira tanggal 20 kegiatannya. Jadi ya materinya mungkin belum bisa saya share, insya Allah nanti saya share. Mungkin saya jelaskan aja seperti apa pemikiran Abbas Mirakor yang dikarang oleh Bapak Imam Khairi dan Bapak Dr. Yusdani. Saya secara pribadi mengucapkan selamat atas terbit dan lahirnya buku Epistemologi Ekonomi Islam telah atas pemikiran Abbas Mirakor, hasil kolaborasi dua pendekar pemikir Islam, guru saya insya Allah Profesor Yusdani dan Bapak Imam Khairi. Buku ini terdapat 6 bab. Saya mengkaji buku isi buku dulu karena belum semua membaca juga. Saya pun membaca buku ini dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesempat-sempatnya. Jadi yang bab pertama itu Pak Imam Khairi membahas tentang dinamika studi ekonomi Islam meliputi perkembangan ekonomi Islam dan keuangan Islam. Bab kedua mengulas khusus geografi intelektual Abbas Mirakor dan karya-karyanya. Dan yang bab ketiga memuat tentang akar pemikiran dari bangunan epistemologi ekonomi Islam Abbas Mirakor, mencakup Islam dan ekonomi sebagai asumsi dasar, sumber rumusan ekonomi Islam ideal, New Institutional Economic sebagai sebuah pendekatan dalam pembacaan Al-Quran, Al-Quran sebagai metafemok, dan Sunnah sebagai arketip model sebuah tatanan ekonomi Islam ideal. Bab keempat tentang konstruksi dan institutional scaffolding ekonomi Islam dalam pandangan Abbas Mirakor, meliputi paradigma ekonomi Islam, institutional scaffolding, dan konsep operasional ekonomi Islam. Yang bab kelima ini merupakan bab pemungkas tentang buku ini, yang membahas mengenai posisi dan kontribusi pemikiran epistemologi ekonomi Islam Abbas Mirakor. Yang terakhir penutup. Buku ini sangat penting disambut kelahirannya. Tidak hanya bagi kalangan mahasiswa atau peminat ekonomi Islam, tapi juga oleh dunia akademis secara umum. Karena dalam buku ini yang saya lihat memuat suatu konsep pembaharuan Islam, khususnya di wilayah ekonomi. Itu memperlihatkan kebangkitan ekonomi Islam, meneguhkan kepada dunia bahwa Islam suatu saat akan kembali berjaya.
Selanjutnya dalam buku ini yang ditulis oleh Pak Imam yaitu memuat secara ansi. Jadi pemikiran Abraham Miller memuat secara ansi, tidak hanya memuat secara ansi, tetapi sebelum sampai ke sana, para penulis melakukan penggalian secara mendalam akar pemikiran dan basis gerakannya hingga ke para tokoh-tokoh pemikiran Islam klasik terdahulu. Dengan itu, menjadikan buku ini begitu sangat kaya paradigma, para konferensi, sistematis, dan memperkaya dengan komentar-komentar dari penulis yang membuat kita mengerti bagaimana peta jalan pemikiran Islam dan ekonomi Islam. Lalu buku ini menjadikan para penulisnya lebih Abbas Mirakor dari Abbas Mirakor yang pikirannya diangkat dalam buku ini. Nah, itu yang saya baca sesempat-sempatnya. Nah, basis pemikiran Abbas Mirakor dari temuan buku ini menunjukkan satu peta pemikiran bahwa pemikiran Abbas Mirakor merupakan kelanjutan dari proyek pembaharuan Islam yang digagas para tokoh sebelumnya, yaitu tokoh pemikir dan revolusi Islam yang berupaya menyatakan kembali Islam sebagai jalan yang mengkoordinasikan seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Tokoh-tokoh tersebut dimulai dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Hasan Al-Banna, dan masih banyak lain. Nah, pemikiran tokoh tersebut merupakan peletak dasar dari bangunan pemikir Abbas Mirakor dan sekaligus mendeklarasikan kembali bahwa yang pertama, Islam menjadi solusi bagi persoalan masyarakat kontemporer. Yang kedua, Islam menetapkan sejumlah aturan perilaku atau rule of behavior baik bagi individu maupun masyarakat, di mana ketundukan secara penuh atas aturan-aturan itu akan memberikan jaminan keselamatan dan kesuksesan kehidupan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, meyakinkan bahwa kemunduran masyarakat muslim disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap aturan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abbas meyakini bahwa Islam bertolak dari Al-Quran dan As-Sunnah akan memberikan sebuah framework yang koheren, berimbang, dan komprehensif yang tadi saya singgung pertama untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem sosial, ekonomi yang berfungsi dengan baik. Seperti yang Pak Imam tadi singgung bahwa bahkan tidak menyentuh terkait fikih. Saya pun tidak membaca dalam buku Pak Imam, beliau itu berasumsi pada fikih pun nggak ada. Seperti itu. Yang saya lihat kuatnya beliau adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun berbeda dengan pemikir sebelumnya. Jika sebelumnya pemikiran pembaharuan Islam dibangun atas renungan kondisi sosial masyarakat muslim, maka Abbas membangun konsensus pikirannya dari suatu pengalaman langsung secara empiris yang dalam buku ini menjadi 3 tahap. Yakni yang pertama, ketika Abbas masih bekerja di IMF. Kedua, kemudian setelah keluar dari IMF dan bergabung dengan pusat studi keuangan Islam di Malaysia. Nah, basis empirisme semakin diteguhkan oleh Abbas Mirakor tersebut menjadikan penelitian sebagai Islamicity Index atau biasa kita tahu indeks Islamisitas masyarakat yang dilaksanakan sekitar 10 tahun silam oleh Askari dan Rahman. Nah, sebagai bukti empiris yang diperkuat keyakinannya adalah membangun pemikirannya. Nah, indeks ini berguna untuk yang pertama, mengukur tingkat ketaatan terhadap ajaran Islam di sejumlah negara. Nah, yang kedua,
mencakup 4 bidang, mulai dari ekonomi, hukum, dan pemerintahan, hak asasi manusia, dan hak politik, serta hubungan internasional. Nah, selanjutnya, indeks itu berguna dari indeks ini kemudian Mirakor menyimpulkan bahwa buruknya kondisi negara muslim bukan disebabkan oleh Islam itu sendiri, tetapi disebabkan oleh ketidaktaatan terhadap aturan. Ini pemikiran Abbas Mirakor. Nah, melihat dari sisi epistemologi ekonomi Islam Abbas Mirakor, dari kajian epistemologi, ini merupakan langkah kedua yang diperlukan dalam sebuah studi ilmu. Ketika kita membincang mengenai dari mana mengetahui, bagaimana hal itu diketahui, dan apakah benar pengetahuan itu, maka ketika itu pula seseorang sedang melakukan suatu perenungan epistemologi. Nah, setiap epistemologi lahir dari kandung pandangan dunia tertentu. Epistemologi merupakan pembahasan mengenai apa yang nampak dan apa hakikatnya. Nah, menurut Husaini, secara epistemologi ekonomi Islam dibagi menjadi 2 disiplin ilmu. Yang pertama, ekonomi Islam normatif dan ekonomi Islam positif. Kalau menurut ekonomi Islam normatif, kita biasa kenal dan biasa dengar juga masalah kepemilikan, masalah kemanfaatan kepemilikan, masalah distribusi kekayaan kepada masyarakat. Ekonomi Islam normatif ini oleh An-Nabhani biasa disebut dengan sistem ekonomi Islam an-nizam al-iqtisadi fi al-islami. Ekonomi Islam positif yaitu ekonomi Islam yang mempelajari tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan harta benda, khususnya yang terkait dengan produksi dan barang. Dalam ekonomi Islam positif dibahas segala macam dan sarana yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Nah, bagian ini merupakan pemikiran umum karena diperoleh dari pengalaman dari fakta empiris melalui metode induksi terhadap fakta-fakta empiris parsial dan generalisasinya menjadi suatu kaidah atau konsep umum. Nah, yang saya sebutkan lagi oleh An-Nabhani, ekonomi positif ini disebut dengan ilmu ekonomi Islam, al-ilmu al-iqtisadi fi al-islami. Nah, dari 2 disiplin tadi dapat dinyatakan bahwa jika pendahulu Abbas Mirakor ini seperti beberapa nama yang digolongkan sebagai pemikir Islam di klasik yang awal-awal saya sebutkan tadi bersifat parsial, yaitu hanya pada satu aspek, hanya satu aspek, jika bukan normatif maka ekonomi Islam positif yang dibangun. Tapi maka Abbas Mirakor ini baik dalam pemikiran dan gerakannya mengusung keduanya, yaitu menganjurkan sistematisasi Islam dalam bentuk institusi sekaligus mengkampanyekan bahwa ekonomi Islam itu seperti ini, terutama keuangan Islam berdasarkan pengalaman empirisnya di IMF. Ini merupakan konsep terbaik sebagai solusi kekacauan Islam, ekonomi dan keuangan umat manusia saat ini, karena banyak pemikir-pemikir Islam yang hanya mengetahui karena berdasarkan fikih, bertahun-tahun membaca fikih, jadi bertolak kepada fikih saja. Ada juga pemikir Islam karena pengalaman bekerja di keuangan Islam, dia hanya menjelaskan bahwa ekonomi Islam seperti ini, kondisi masyarakat. Nah, Abbas Mirakor tidak. Jadi 2 pengalaman ini yang beliau ketahui, itu yang beliau dakwahkan dalam bahasa normatifnya. Nah, fakta ini dapat kita tegaskan bahwa kedudukan Abbas Mirakor ini dalam epistemologi filsafat Islam bercorak bayani sekaligus burhani.
Nah, epistemologi bayani menganggap bahwa sumber ilmu adalah teks atau nas dalam penalaran terhadap teks. Adapun ilmu-ilmu keislaman yang menggunakan epistemologi bayani adalah ilmu tafsir, hadis, fikih, dan lainnya. Akhirnya sebagai tradisi fikih. Nah, secara bayani, Mirakor hanya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama dari seluruh sumber pengetahuannya. Nah, dan bagi Mirakor untuk bisa mengembalikan kejayaan Islam harus menjalankan seluruh SOP yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya. Sedangkan epistemologi Burhani meletakkan akal sebagai basis utama pengetahuan, lalu kemudian panca indera inilah yang dirasakan Mirakor pada saat di IMF dan pada saat di lembaga keuangan. Dari apa yang dijelaskan dapat kita justifikasi bahwa dalam pendekatan filsafat Barat, epistemologi ekonomi Islam yang gagas oleh Mirakor bersifat Aristotelian. Di dalam bangunan epistemologinya tidak hanya bersifat rasional atau burhani, tetapi sekaligus empirikal realisme. Sehingga tidak berlebihan jika disebut Abbas Mirakor merupakan Aristotelian di dalam epistemologi ekonomi Islam abad 21. Ini mengkonfirmasi penegasan dan justifikasi tadi dalam buku Pak Imam ini, kita dapat renungkan dari pernyataan Abbas Mirakor yang dikutip dalam buku itu di halaman 60, bahwa konservatisme abad tengah tidak bisa lagi memberikan jawaban yang genuine dan efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer. Maka jalan yang harus ditempuh adalah menemukan Islam murni yang diambil dari Al-Quran dan hadis yang fresh, gitu, menjanjikan dan progresif. Nah, dengan cara itu sehingga dapat dibangun dengan tatanan ekonomi yang ideal. Nah, itu tadi sekilas dengan pandangan dan epistemologi Abbas Mirakor. Nah, sedikit kritik dalam buku ini yang saya lihat ketika membaca sesempat-sempatnya adalah, mohon maaf saya mengkritik sedikit Pak Imam, guru saya Pak Yusdani. Dalam buku ini ditulis dua pemikir ekonomi Islam bahwa untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap pengetahuan dimiliki seseorang hanya menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan mengkaji dan meneliti karya-karya intelektual ilmiah yang tertulis, teori-teori, ceramah, kuliah, dan buku-bukunya, atau karya-karya lainnya, kayak jurnal dan sebagainya. Yang kedua, untuk melengkapi langkah pertama yang tadi, maka dilakukan kajian biografi atau bibliografi seorang tokoh. Nah, dua cara tadi saya rasa tidak cukup untuk mengkaji pemikiran tokoh yang minim pengetahuannya beliau tuh masih hidup. Saya sempat konfirmasi kepada murid-murid beliau di Malaysia, kepada orang yang pernah belajar sama beliau, diperlukan sebenarnya langkah konfirmasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, apakah kepada murid beliau langsung atau seperti apa, walaupun memang tidak sempat dalam bentuk email, tatap muka dan sebagainya. Tapi setahu saya beliau ini sangat mudah untuk diajak komunikasi, dan beliau sangat ramah diajak komunikasi. Jadi saya tidak menemukan metode dalam ini konfirmasi gimana bicara kepada beliau. Saya melihat hanya Pak Imam membaca dari jurnal dan karya-karya beliau. Nah, saya khawatir karya itu ada yang berubah di zaman sekarang. Walaupun beliau tidak sempat dihubungi dan tidak bisa dihubungi, banyak murid-murid beliau yang sampai hari ini sudah banyak melahirkan karya di Malaysia. Karena
kita tahu Malaysia tempat pusat ekonomi Islam selain negara lain, saya pikir mungkin salah satu metode konfirmasi sangat efektif untuk mengembangkan pemikiran Abbas Mirakor di dunia. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega. Selanjutnya kita kembalikan kepada Pak Imam Khairi untuk menanggapi dari hasil bedah kita hari ini. Kepada Pak Imam kita persilahkan. Mungkin ada tanggapan sedikit. Baik. Terima kasih pada Mas Solihin dan Mbak Mega. Yang pertama dari Mas Solihin dulu. Pertama tentang setting intelektual. Jadi pertanyaan tentang setting intelektual ini tadi saya kira justru sudah dijelaskan, dibantu dijelaskan oleh Mas Solihin dengan sangat baik dari sudut pandang yang lain. Ya, tapi kalau kita lihat sejauh yang saya bisa pahami ya, minus catatan terakhir Mbak Mega yang memang tidak ada konfirmasi. Nah ini Mbak Mega nanti konfirmasi lah, katanya kan ke Malaysia kan gitu. S3 di sana, tanyakan sama Mbak Mirakor bener enggak? Jadi ini saya rasa pertama memang dia berangkatnya dari realitas. Kalau kita lihat dia ini kan orang IMF yang ditugaskan untuk menangani problem-problem atau bab ekonomi di beberapa negara Muslim yang memang secara ekonomi terbelakang. Ya, saya sebut tadi beberapa misalnya di Ghana dan sebagainya, Pakistan, ya. Yang kemudian dari situ tampaknya menimbulkan satu refleksi mendalam tentang persoalan kenapa kok begini. Dari fakta lapangan itulah kemudian saya baca misalnya tulisan-tulisan dia di tahun 80-an, ya 87, 88 itu konfidensi dia terhadap Islam itu konsisten. Dia sangat konsis bahwa Islam itu menjadi solusi. Itu tahun 80-an ketika misalnya orang masih belum begitu yakin tentang bahwa risk sharing itu bisa meningkatkan produktivitas, dia sudah tulis itu bisa, bahkan dalam skala makro. Ya, cuma tentu syarat dan ketentuan berlaku di situ. Itu yang pertama. Ya, cuma kalau dari sisi pendekatan tentang NII ini secara jelas tulisan dia yang menyebut pendekatan itu baru di tahun 2009. Jadi setelah pengalaman panjang itu kemudian refleksi lapangan kemudian membawa pada satu kesimpulan tentang NIE itu baru tahun 2009. Di bukunya, di tulisannya itu yang secara letterlock menyebut itu di 2009. Nah, ini dari sisi kalau bahasa saya evolusi, kalau Mas Solihin tadi tentang bahasanya pakai transformasi ya. Oke. Kemudian tentang pemetaan alur pemikirannya, nah saya rasa ini saya sangat dibantu untuk bisa memberikan satu deskripsi yang lebih komprehensif tentang apa titik-titik kritis di dalam transformasi perubahan pemikiran yang terjadi pada Abbas Mirakor. Memang agak terbatas karena ada masa 3 tahun terakhir yang saya juga tidak tahu dan sudah tidak akses lagi apakah ada buku-buku baru karena buku terakhir yang menjadi rujukan itu 2017. Jadi buku yang paling baru waktu itu 2017, 18, 19, sekarang 20. Ini mungkin sudah ada progres dinamisasi pemikiran-pemikiran baru yang dimunculkan Abbas Mirakor yang barangkali nanti kalau akan bisa saja kemudian akan terjadi fase berikut untuk progres pemikirannya ya, yang mungkin aja akan berubah. Kemudian tentang fikih critical reading, ya ini memang nggak ada, Mas. Jadi saya juga baca di buku-buku yang ada di saya itu nggak ada, dia menyebut tentang itu nggak ada. Nah, apakah maknanya kemudian dia tidak? Tapi dia sebut dalam salah satu literatur yang dia tulis itu dia menyebut sumbernya itu 3, cuma yang terakhirnya nggak dia bahas. Ya, mungkin belum kali ya, mungkin belum. Kalau sekarang sudah juga nggak tahu itu. Ya, mungkin belum. Nah ini tentang fikih ini agak enggak ada sentuhan sama sekali karena memang orientasi dia adalah menemukan Islam yang genuine. Ya, genuine, original, yang fresh, yang punya satu ekspektasi untuk bisa memberikan satu hal yang memberikan solusi ya terhadap
persoalan ekonomi ini. Kemudian yang catatan Mas Suni terakhir tentang 4 peta dalam epistemologi, ya saya rasa memang tidak sampai mencakup pada 4 peta itu. Ya, tadi disebut misalnya tentang ada apa namanya law of reality, world view, kemudian Islam of reality, kemudian juga dengan doktrin. Kalau dalam konteks ini mungkin ya, saya bisa lebih cenderung untuk menyebut analisis dia ini lebih kepada yang terakhir, pada aspek doktrinal ini, Quran dan Sunnah. Ya, cuma memang alat bantu analisisnya menggunakan teori yang basisnya adalah realitas, positivistik. Ya. Sejauh mana kemudian ini bisa divalidasi, kemudian misalnya akan dianggap seberapa sokiknya, ya tentu ini bisa dikaji lebih jauh. Cuma kan dia dari pengalaman di lapangan, tampaknya lapangan ketika dianalisis pakai NIE itu cocok. Begitu dibaca dengan halaman Quran, cocok. Kira-kira begitulah. Ya, kalau Mas Wadikin sebutkan, cocok juga dengan Bagir Soder gitu ya. Ya, apakah itu kebetulan ataukah memang basisnya itu urut? Nah, ini yang mungkin perlu konfirmasi kepada Abbas Mirakhor secara langsung ya. Tapi dia mengutip bahwa yang dia lakukan adalah dalam alur pemikiran Ibnu Suduna Bagir Soder. Ini. Kemudian Mbak Mega untuk yang secara umum yang lain saya rasa oke gitu ya. Tinggal yang terakhir tentang konfirmasi ini Mbak Mega yang memang tidak saya lakukan ya ketika itu ya. Ya nggak kepikir juga sih gitu ya. Nggak kepikir juga sih gitu ya terkait dengan soal itu. Ya. Mungkin juga keterbatasan dalam beberapa hal. Ya. Maka nanti kalau misalnya akan bisa dilakukan, dikembangkan oleh yang lain tentu apalagi ada hal yang baru ya terkait dengan Abbas Mirakhor, saya rasa penting kalau ada karya-karya baru bisa dibaca atau dia juga punya pemikiran yang berbeda dari apa yang sudah ditulis sebelum-sebelumnya. Saya rasa itu aja tanggapan ringkas dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Listia. Monggo, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu tanggapan dari Pak Imam. Apakah ada tanggapan dari pembedah lagi atau langsung ke sesi tanya jawab? Bu Mega, Pak Solihin? Ya, sedikit mungkin tambahan dulu ya, Bu Lisda ya. Oke. Tadi sebenarnya saya ingin mengatakan gini. Bukan perjumpaan sebagai sebuah ideologi ya antara Abbas Mirakhor dan Nakir Sadar ya, tapi perjumpaan ide. Atau bisa kita katakan sebagai inspirasi pemikiran. Karena kita lihat dalam spektrum pemikiran ekonomi Islam itu ada banyak hubungan-hubungan ide yang tidak terputus. Misalnya tadi juga saya katakan di Golden Age pada zaman puncak kejayaan dari Islam di Spanyol, antara autor-autor ulama-ulama klasik itu terinspirasi, terutama Ibn Rus, kemudian Al-Farabi, kemudian Adin Saki, itu terinspirasi dari karyanya Aristotelian. Makanya kemudian tadi Mbak Mega mengatakan Abbas Mirakhor ini sebenarnya dia pada ranah epistemologi atau tradisi Aristotelian. Jadi saya ingin mengatakan saja sebenarnya atau mendeklar bahwa perjumpaan antara Abbas Mirakhor dengan Bakir Sadar itu bukan dalam konteks ideologi. Karena kalau ideologi kan berbahaya. Karena Abbas Mirakhor saya kira dia adalah seorang yang Islam Sunni, sementara Bakir Sadar Syiah. Gitu ya. Gitu ya. Saya kira itu Mbak Lisda ya. Nanti ya, kita tambah lagi. Dari Ibu Mega, apakah ada tambahan? Langsung pertanyaan, siapa tahu ada yang bertanya, nggak apa-apa Mbak Lisda. Oh ya baik, mungkin langsung saja kepada sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya. Silahkan buka videonya dan mute suaranya dan acungkan tangan. Di sini kita buka sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Mungkin dari peserta yang ingin bertanya kita persilahkan. Pada Bapak Ibu, dipersilahkan.
Ya, Mbak Lisda, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, kepada Pak Abdi Arahman dipersilahkan. Baik, terima kasih ya. Menarik ya, diskusi hari ini membawa saya pada suasana 2008 sampai 2010 saat saya ada di MSIWI. Bang Solihin, walaupun angkatan saya lebih awal, tapi beliau lebih senior dari saya, karena di S1 beliau senior saya. Dan kami teman diskusi, sehingga saat beliau menyampaikan tadi, khas Muhammad Solihinnya keluar gitu kan. Nah, kalau tadi aspek epistemologi udah dikupas oleh Bang Solihin ya. Namun yang ingin saya sorot adalah ketika klaim Abbas bin Akhor yang kata Mas Imam tadi di tulisan yang agak belakangan baru menyatakan bahwa dia menggunakan pendekatan New Institutionalism Economic (NEA), dan itu kalau nggak salah dalam bukunya Islam and the Path to Development ya. Nah, persoalannya kemudian ketika itu kan ada dua tokoh yang membawa gagasan New Institutional Economics, Douglas North sama Oliver Williamson. Nah, kalau Douglas North itu kan nyatakan gini, masyarakat, yaitu memang pentingnya institusionalisasi dari perilaku itu melalui aturan-aturan, di mana masyarakat itu akan cenderung patuh, teratur ketika ada kepastian aturan. Akan tapi ketika tidak ada kepastian, dia akan kembali kepada nilai informal yang dipegangnya, seperti itu. Nah, di sisi lain, Oliver Williamson melanjutkan analisisnya bahwa institutional economic itu juga harus dilihat dari dua sudut yang berbeda. Pertama, bagaimana negara menginstitusionalisasikan aturan secara formal. Pada saat yang sama ada institusi pasar yang di sana bermain nalar yang berbeda dari nalar negara tadi. Nah, saya ingin lihat apakah Abbas bin Akhor secara konsisten menggunakan ini, karena New Institutional Economic secara pendekatan itu sangat variatif sekali ya, yang artinya bagaimana New Institutional Economic itu tidak hanya concern kepada aturan-aturan normatif yang diformalkan. Itu yang jadi garis perbedaannya dengan all institutional, model institusional lama yang fokus hanya pada norma-norma atau aturan-aturan yang diformalkan. Nah, kalau New Institutional Economic, dia berupaya menyadari atau aware terhadap nilai-nilai yang itu tumbuh secara informal. Nah, dalam konteks ekonomi syariah misalnya, ketika murabahah dan lainnya sudah diformalkan dalam bentuk institusi yang itu diatur di Indonesia, ada proses positivisasi hukum. Namun pada kenyataannya alam masyarakat kita itu yang bermain, yang dipegang bukanlah aturan formal tadi, seperti itu. Bukan aturan formal tadi. Nah, ini tercermin dari perilakunya. Mengapa orang menggunakan fasilitas bank syariah? Saya pikir bisa kita presentasikan ya. Seberapa persen itu dipengaruhi oleh aspek religiusitas dan pengertian ketaatan terhadap aturan hukum. Akan tetapi pada ujungnya mereka lebih cenderung mengapa menggunakan bank syariah? Ya, ini yang saya dapatkan kan. Saya perlu uang kan. Nah, di situ juga kenapa terjadi fenomena adverse selection, moral hazard yang ada di tengah masyarakat, karena norma yang hidup secara informal tadi lebih dominan daripada norma yang sudah diinstitusionalkan. Nah, di sini menjadi persoalan seberapa yakin gitu loh Abbas bin Akhor dengan tawaran gagasannya tadi bahwa New Institutional Economic yang ditawarkannya itu bisa merubah perilaku ekonomi masyarakat. Ya, karena PR kita ya secara sudahlah the body of knowledge-nya bentuknya belum jelas gitu kan. Tapi pada saat yang sama masalah agensi ini menjadi isu yang terus menguak dalam diskusi ekonomi Islam. Tidak hanya
agensi dalam pengertian institusi formal, bahkan juga masyarakatnya. Karena masyarakat sudah terbiasa hidup dengan nilai-nilai yang informal, yang itu bisa jadi justru sangat islami. Seperti itu. Nilai-nilai informal yang ada di kearifan lokal. Misal di Aceh ada tradisi Mawah, ada tradisi Gobah. Di Minangkabau ada tradisi Pagang Gadai, ada tradisi Manigo, dan banyak saya yakin tradisi-tradisi lain yang itu dalam secara histori telah melewati proses asimilasi dan islamisasi seperti itu. Nah, ini gimana kita dengan kacamata Abbas Mirakhor tadi kita melihat fenomena ini. Karena saya memahami new institutional economic itu bukan sekedar memformalisasikan aturan-aturan secara positif seperti itu. Kan tapi bagaimana dia mampu mendrive perilaku masyarakat tadi. Yang artinya kalau memang kita konsisten dengan new institutional economic, ya kita harus mampu juga menggali nilai-nilai informal yang itu bisa menjadi acuan. Nah, pemerintah Yogyakarta itu juga sudah mulai bagaimana mengadopsi nilai-nilai informal tadi ke dalam sistem pemerintahannya. Barangkali itu tanggapan sekaligus pertanyaan saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, jangan dijawab dulu. Kita masih menunggu dua penanya atau apakah ada peserta lagi ingin bertanya? Kita persilahkan. Silahkan buka video dan mute suaranya dan acungkan tangan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita persilahkan. Apakah ada pertanyaan lagi dari seluruh peserta? Apa dari peserta? Dari Pak Hatip Budi, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf baru bergabung ini. Tadi kesulitan, posisi di Solo Baru. Waalaikumsalam. Dari Bapak, dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Atau sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman untuk menghemat waktu, kita persilahkan kepada Bapak Imam Khairi untuk menanggapi pertanyaan Bapak Abdirrahman. Kepada Bapak Imam dipersilahkan. Baik Pak Abdirrahman, terima kasih atas tanggapannya. Jadi pertama, definisi institusional, institusi ya di dalam NII yang dipakai Abbas Mirakhor itu tidak terbatas pada pengertian aturan-aturan yang bersifat formal. Bahkan dia nyatakan secara tegas ya, yang dimaksud institusi itu adalah aturan norma baik yang bersifat formal maupun non formal, dua-duanya. Jadi dua-duanya. Nah, dengan demikian produk analisis yang dihasilkan Abbas Mirakhor ini sesungguhnya pada level konsep tatanan ekonomi Islam ideal. Yang saya katakan di bagian akhir ya, itu kontribusinya lebih bersifat analisis deduktif. Meskipun perangkatnya pakai perangkat NII. Nah, lalu muncul persoalan kan, persoalannya bagaimana implementasi. Nah, itu masalahnya. Nah, terkait dengan pilihan masyarakat misalnya. Kenapa orang memilih misalnya menggunakan Bank Islam ya, atau pakai BMT dan lain-lain. Mungkin jawaban yang paling banyak itu memang jawaban-jawaban pragmatis. Ya karena adanya itu gitu ya. Yang paling mudah itu ya itu. Tidak atas dasar pertimbangan yang jelimet. Nah, tapi justru disitulah kemudian titik penting dari kontribusi Abbas Mirakhor membantu memberikan satu analisis
bahwa problem ekonomi Islam itu bukan persoalan problem instrumen ekonomi. Tetapi karena Islam itu satu aturan yang bersifat sistemik, tidak bisa kemudian inovasi instrumen ekonomi transaksi misalnya itu menjadi solusi jawabannya. Kalau tidak dibenahi pada aspek bagaimana orang pelaku ekonominya itu memang berislam yang dengan internalisasi yang sangat mendalam untuk taat pada ketentuan. Itu maknanya dia paham Islam, paham aturan Islam, cara transaksi itu bagaimana, komitmennya bisa dipegang, amanahnya oke, trust-nya bisa dipercaya. Yang hilang kan di situ. Ya, justru persoalannya adalah pada aspek sisi informal ini kita punya agenda besar. Dan ini jawabannya adalah pendidikan keumatan. Mau berjibau kayak apapun, kalau kemudian kondisi umat ini dalam bahasa Jogja ya, orang suka ngemplang, kita kontrak mudorobah, dibawa lari wong itu. Kan itu yang terjadi. Maka yang terjadi ketika kondisi seperti ini, trust rendah, maka economical cost-nya itu tinggi. Kalau mau mudorobah beneran, itu butuh pola untuk cost untuk monitoring, cost untuk melakukan pemantauan, ya, mengaudit pembukuan itu sangat besar. Kenapa? Nggak bisa dipercaya. Itu problem realnya kan seperti itu. Nah itu yang juga dia sampaikan. Bahwa problem kita itu diantaranya adalah itu. Sehingga negara-negara Muslim, kenapa kemudian ekonominya juga tidak segera bergerak maju? Karena ada problem itu. Yang kedua, problem yang terkait aturan formal. Ya contohkan Malaysia. Malaysia cukup baik ketika menginisiasi membangun bank Islam. Saya lupa namanya apa ya. Kemudian dia kawal secara regulasi, dia backup dengan komitmen kenegaraan sehingga bank ini bisa mendapatkan akses untuk berkembang. Nah ini yang sifatnya formal. Nah, ini sifatnya formal. Jadi ada dua agenda pada akhirnya yang menjelaskan persoalan yang ada, sekaligus juga agenda yang harus diselesaikan. Bagaimana internalisasi aturan-aturan dan norma Islam yang bersifat informal pada level individual maupun pada level yang bersifat formal, yang itu menjadi tanggung jawab negara. Nah kalau dua ini tidak selesai, maka yang terjadi ya ketika kemudian kita maju satu langkah ada bolong di tempat yang lain. Dan ini kita maklumi karena situasinya seperti ini. Ya. Tapi juga tidak berarti lalu menghambat tidak melangkah, kan itu jadi saya kira sama-sama kita mengerti kan ya, sehingga tetap jalan dengan segala kekurangannya. Terus bagaimana kita melakukan upaya-upaya pembenahan. Tapi ini penting di dalam konteks ini penguatan ekonomi Islam itu ya penguatan umat Islam, itu kesimpulannya. Penguatan akidah, penguatan pemahaman tentang nilai, tentang komitmen keberislaman, komitmen pada janji, komitmen pada kontrak dan sebagainya. Di samping juga backup dari ketentuan regulasi. Ya. Saya kira itu, Mas Adi Rahman. Jadi pengertian dari institusi yang dimaksud itu tidak hanya formal, memang mencakup dual itu, formal dan informal. Ya. Saya kira gitu, Mbak Alisda ya. Iya, Pak. Mbak Alisda boleh respon di? Iya, boleh. Silakan, Bapak. Terima kasih Mas Imam. Ini menarik, beliau kayaknya khatam itu Douglas North ini. Akan tapi ya, lagi-lagi ya tadi Mas Lihin kan udah menyinggung mengupas bagaimana ada cultural worldview, kemudian law of reality, Islam of reality, dan Islam for reality. Nah kalau saya melihat ketika yang diformalkan tadi dalam pengertian aturan-aturan Islam yang kemudian diformalkan, akan tapi dalam kenyataannya belum mampu sepenuhnya mendrive perilaku masyarakat. Kemudian narasi yang dibangun adalah ketidakpercayaan, trustnya kurang seperti itu kan. Akan tapi pada sudut yang berbeda kalau kita gunakan cultural worldview, justru di tataran masyarakat secara informal, tradisi Mawa, tradisi Gobah di Aceh sana, sama sekali tidak ada aturan birokrasi, administrasi yang mengaturnya. Akan tetapi itu bisa jalan.
tatanan itu berjalan dan masyarakat saling percaya bagaimana mudharabah yang disebut dengan mawah ataupun gobah atau istilahnya masyarakat itu bisa berjalan secara efektif di kehidupan masyarakat Aceh misalnya. Nah, ini kita coba mendiskusikan bahwa jangan-jangan ketidakpercayaan itu muncul justru karena hukum tadi telah diinstitusionalkan gitu loh. Karena di Indonesia kasusnya kan berbeda. Kita memang yang hidup itu adalah hidup by tradition itu kan. Justru yang mendarah daging bagi kita itu adalah tradisi kita gitu loh. Nah, misalkan di kehidupan sehari-hari kita ketemu lah seperti itu. Bagaimana menjaga kepercayaan itu sangat dipegang teguh karena sekali tidak percaya masyarakat hukum sosial menghakimi. Nah, itu berbeda ketika kepercayaan tadi diinstitusionalisasikan. Ya, masyarakat berpikirnya tidak lagi unsur kepercayaan atau enggak. Oh, ini soal bisnis, bukan soal kepercayaan katanya. Toh pinjaman saya sudah dijamin LPS. Kalaupun saya nggak bayar, ya LPS-nya kan juga bisa bayar pada ujungnya seperti itu. Itu kan pinjaman saya diasuransikan. 200 juta saya minjam, yang terima kan 170 atau 180, selebihnya kan untuk bayar asuransi. Ya apa gunanya asuransi tadi kalau seandainya nggak mampu membackup saya kalau nggak bayar nantinya seperti itu. Nah, jadi itu ya saya coba melihat gimana nalar masyarakat bermain yang secara informal mereka itu sangat orang-orang Indonesia ini masyarakat yang memegang teguh kepercayaan karena sekali lancung ke hidung itu tuh seumur hidup orang tak percaya kan kayak gitu kalau pepatah Melayu mengatakannya. Nah itu berbeda dengan ketika mereka nilai-nilai tadi dicoba diinstitusionalisasikan. Karena masyarakat meyakini, oh bank ini kan tidak pernah mau rugi gitu. Nah, sedangkan saat sama ya kita bayar asuransi, bayar ini ya apa gunanya kalau asuransi dibayarkan kalau mereka tidak mampu backup. Nah itu barangkali tanggapan saya seperti itu ya. Artinya apa? Memang kalau NIE saya sepakat bisa menjadi tawaran untuk pengembangan ekonomi Islam karena dia lahir dari khazanah behavioral economic ya. Tapi memang harus kita lihat NIE dalam kacamata kearifan lokal masyarakat Indonesia sendiri seperti itu, bukan dalam perspektif worldview-nya Douglas North atau Oliver Williamson. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdirrahman. Mungkin ada tanggapan dari pembedah kita, Pak Solihin atau Ibu Mega, atas pertanyaan Pak Abdirrahman. Ya, terima kasih baik Mas Imam Khairi atau kawan saya, kolega saya Adi Rahman ya. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi saya kira panjang lebar Adi itu sebenarnya refleksi dia sebagai seorang pemikir ya. Gini, kenapa kemudian saya munculkan 4 domain tadi? Tujuannya sederhana sesungguhnya, bagaimana kita memposisikan Abbas Mirakor ini sebagai transmitter ya. Dia yang memberikan tawaran, tetapi tawarannya itu tidak terlepas dari tradisi sarjana Eropa. Tradisi sarjana Eropa. Inilah kemudian harus kita lihat secara kritis gitu loh. Contohnya kasus pada Tunisia ya. Di Tunisia itu sebenarnya setelah Ibnu Khaldun kemudian diekspansi Tunisia oleh Prancis, yang terjadi itu adalah kolonialisasi ilmu sosial. Kolonialisasi ilmu sosial. Nah, setelah itu kemudian kebangkit kesadaran baru bahwa sesungguhnya untuk kasus Tunisia tradisi sarjana Eropa itu tidak lagi memadai untuk melihat Tunisia sebagai sebuah makrokosmos. Dalam konteks itulah kemudian saya katakan ada worldview khas Indonesia yang sesungguhnya tidak memadai kalau kita lihat dalam kacamata Aristotelian, kalau dalam bahasa Mega tadi, atau dalam paradigma positivisme atau dalam tradisi Comte gitu ya, Auguste Comte untuk memahami ekonomi Indonesia. Kita harus membedakan antara ekonomi sebagai sebuah institusi, ekonomi sebagai sebuah pengalaman, institusi sebagai sebuah indigenous. Itu berbeda. Nah,
untuk konteks daerah-daerah atau Islam dalam pemahaman masyarakat lokal, ya, ini harus dilihat bukan dalam kacamata tradisi sarjana Eropa, gitu. Baik itu dalam kacamata positivistik atau ilmu sosial lainnya, apakah itu etnografi, apakah itu antropologi, atau justru strukturalisme sosial dan lain sebagainya. Gitu. Artinya apa? Kalau ekonomi Islam mau menjadi sebuah disiplin yang autentik, maka kita harus membongkar tradisi-tradisi itu. Karena kita tahu bahwa dalam ekonomi Islam itu juga tidak terlepas adanya kolonialisasi metodologi. Kolonialisasi metodologi seperti apa? Kita mengimpor. Dalam bahasa Adi Rahman dia menyebut replikasi metodologi ekonomi konvensional, kemudian kita jadikan itu sebagai alat. Padahal alat itu tidak cocok untuk digunakan memahami makrokosmos Muslim sebagai sebuah kesatuan, ya, kesatuan di mana perilaku diekspresikan. Contoh tadi di Indonesia misalnya, fikih mungkin tidak membahas bagaimana uruf diekspresikan atau uruf dipraktekkan dalam masyarakat lokal. Gitu. Dan kenapa kemudian kalau itu kita pahami uruf dalam masyarakat lokal, kita pahami dalam konteks misalnya positivistik, itu tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa membongkar akar. Kenapa hari ini uruf yang adalah produk dari asimilasi antara Islam dan budaya itu bertahan dalam masyarakat. Nah, inilah kemudian tantangan terbesar dari ekonomi Islam saya kira dalam bidang metodologi. Kalau dalam bidang institusional, dalam makna struktur, saya kira sudah jalan gitu. Walaupun kemudian ada kritik yang mendasar bahwa ekonomi Islam dalam makna struktural institusional bank perbankan ini kan sebenarnya nalarnya masih perlu dikritik. Kalau nalar bank Islam hari ini tidak terlepas dari nalar kapitalisme. Sehingga yang terjadi adalah menggunakan dalam bahasa ilmu sosial yang terjadi di bank Islam itu adalah komodifikasi agama untuk kepentingan ekonomi. Nah, ini yang bahaya. Nah, itu catatan pertama saya. Catatan kedua, tadi juga sudah disinggung. Kenapa kemudian saya menawarkan satu istilah disebut dengan purifikasi? Ya, karena memang secara tradisi keilmuan, apakah itu dalam makna pertemuan ide antara Abbas Merakor dengan tokoh-tokoh pembaruan Islam yang berada pada lingkup Islamisme, apakah Abu Ala Maududi, ya, Muhammad Abdul dan sebagainya, mereka memahami bahwa Islam itu adalah sebagai suatu kesatuan yang koheren atau disebut dengan Islamisme gitu. Nah, itulah kemudian kalau sudah seperti itu, maka yang tugas berikutnya ekonomi Muslim itu adalah memberangus segala anasir-anasir yang bukan dari Islam. Nah, ini perdebatan yang kemudian muncul. Lalu bagaimana dengan uruf? Apakah tradisi uruf yang kita kenal dalam usul fikih dan kemudian diterapkan oleh masyarakat itu tidak termasuk bagian dari praktek ekonomi Islam? Nah, disinilah tantangannya sebagai sebuah metodologi saya kira. Artinya apa? Ekonomi Islam hari ini, tapi kita apresiasi lah karena Abbas Merakor saya kira sudah berupaya mengisi kekosongan ilmu ekonomi Islam. Tetapi yang harus dilakukan ekonomi Islam hari ini adalah dekolonialisasi metodologi. Bagaimana kita betul-betul membangun ekonomi Islam itu body of knowledge-nya betul-betul berasal dari tradisi Islam itu, bukan dari tradisi ilmu pengetahuan apakah tradisi Eropa dan lain sebagainya. Sekarang itu catatan saya, Mbak Alisdaya. Terima kasih. Sama-sama. Dari Ibu Mega. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Sedikit saya menanggapi. Memang sampai saat ini permasalahan ekonomi Islam itu ada pada metodologi, nggak jelas sama sekali. Kita pun sebagai dosen yang sifatnya mendakwahkan kepada mahasiswa pun seolah-olah tabu dan berpikir bahwa sia-sia rasanya karena tidak mempunyai metodologi yang jelas. Nah, betul kata Bang Solihin tadi bahwa lahirnya pemikiran Abbas Merakor ini mengisi kekosongan yang dimana antara empirisme dan refleksi beliau, pengalaman dan pemikiran beliau. Jika kita lihat, dan saya sempat mengenal beliau di Malaysia, beliau itu mempraktekkan satu daerah di Malaysia
bagaimana perekonomian setempat itu berjalan dengan baik, mendekati dengan budaya daerah tersebut. Saya pikir dalam pendekatan budaya yang disinggung tadi oleh Bang Adi, bahwa bagaimana pemikiran Abbas Mirakor diterapkan di beberapa daerah, sebenarnya bisa. Mungkin ini menjadi sebuah catatan juga Pak Imam, bahwa pemikiran Abbas Mirakor itu tidak kaku. Kalau menurut saya, dia bisa masuk beberapa lini termasuk budaya. Hanya Indonesia ini agak kaku terkait perkataan ulama. Nah, itu yang saya lihat, perkataan ulama, sehingga untuk pemikiran Abbas Mirakor susah untuk menyentuh, apalagi untuk berbicara budaya Indonesia. Saya berharap bukunya Pak Imam ini menjadi sebuah acuan, karena saya belum melihat karya orang mengkaji karya Abbas Mirakor secara khusus seperti ini. Saya belum melihat, semua hanya menggunakan pemikiran-pemikiran beliau dan mengkutip untuk menulis jurnal, tapi saya tidak melihat bagaimana pemikiran beliau secara gamblang. Dan barusan kali ini saya memang membaca yang ditulis oleh Pak Imam. Saya berharap Indonesia ini menggunakan pemikiran Abbas Mirakor yang menggunakan dua metode tadi, antara empirisme dengan refleksi beliau, antara pernyataan dengan pemikiran beliau. Yang saya sebut tadi, Aristotelian di abad 21, Aristotelian ekonomi Islam di abad 21, itu tidak bisa dipungkiri. Memang tidak bisa kita langsung menyentuh kepada pemerintah Indonesia. Ini saya langsung pada prakteknya, karena saya pun hidup di Jakarta. Segalau ini banyaknya kapitalisme yang menyebar, seolah-olah pusat itu berbicara ekonomi Islam hanya sekedar kulit. Semua itu tokoh-tokoh ekonomi Islam yang lahir dengan instan itu hanya kulit. Bagaimana buku Pak Imam ini menjadikan, kalau kamu mau berbicara ekonomi Islam, baca pemikiran Abbas Mirakor. Jangan hanya duduk di bank, bertahun-tahun di bank lalu berbicara ekonomi Islam, sehingga Abbas Mirakor sempat, yang tadi Pak Imam jelaskan, mudharabah itu diganti dengan bahasa lain. Nah, karena memang bahasa fikih itu membuat orang jenuh, bukan lagi berbicara bisnis, tapi membuat orang jenuh bahwa itu tabu saja, ekonomi Islam itu tabu saja. Beda kalau orang berbicara ekonomi Islam itu ada di hati. Nah, inilah budaya Indonesia yang susah untuk mengambil saripati ekonomi Islam secara umum. Hanya harapan saya, melalui pendekatan budaya yang diberikan kepada daerah-daerah setempat, kita tidak bisa, susah kita merekomendasi pemerintah Indonesia untuk membaca Abbas Mirakor ini. Karena Indonesia pasti kembali kepada kira sadar, itu terus yang diumumkan kepada tokoh-tokoh ekonomi syariah. Tidak pernah tokoh-tokoh kontemporer yang memang ada perubahan pemikiran ekonomi Islam yang tidak hanya pada, memang fikih, kita harus mengacu pada fikih, tapi kan ada perubahan gitu istilahnya, ada perubahan budaya yang harus kita ikuti, bukan berbicara Islam, bukan dikategorikan Islamisasi, tapi budaya kita itu sudah lahir dalam bentuk Islam yang dimana kita menggunakan pendekatan budaya dengan metode Abbas Mirakor yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Solihin dan yang diharapkan oleh Bang Adi tadi. Saya berharap tesis ini bisa dikembangkan lagi, bagaimana menjadi role model untuk aktualisasi ekonomi Indonesia, karena ini sudah pas menurut saya, yang dimana kegalauan ekonomi dunia. Nah, yang tidak bisa kita bendung hari ini, ekonomi Islam hanya menjadi wacana dan metodologinya tidak jelas. Siapapun tokoh hari ini berbicara ekonomi Islam pun metodologinya belum jelas gitu. Nah, saya berharap buku ini menjadi metodologi untuk digunakan beberapa praktisi Indonesia pun pemikiran-pemikiran Indonesia. Yang saya harap seperti itu, karena sampai hari ini ekonomi Islam pun betul menjadi politik. Di mana di beberapa perbankan dikeluarkan fatwa, itu pun request dari beberapa perbankan,
lari ke ulama. Ini masuk pada fikih politik. Saya pikir kehadiran pemikiran Abbas Mirakor ini naluri yang main antara refleksi beliau dengan apa yang beliau pikirkan. Ini loh, menurut Al-Quran dan Sunnah yang harus kita praktekkan. Nah, begitu maksud saya Pak Imam. Mudah-mudahan masih bisa direvisi menjadi sebuah acuan dasar untuk kita belajar kembali tentang ekonomi Islam. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Lista. Ya, terima kasih Bu Mega. Mungkin jawabannya dari pembedah dan jawaban penulis sangat luar biasa sekali. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta, Bapak Ibu peserta? Silakan buka videonya, langsung saja mute suaranya. Ini baru satu pertanyaan, masih kita tunggu 2 pertanyaan lagi. Dan waktu kita masih ada sekitar 25 menit lagi. Masih lama ya Mbak? Pak Lisda, kayaknya Ya. memang perlu kita minta sarah ini dari Pak Asyusdani atau Pak Asmuni. Oh ya, baik. Sudah rindu Ya, mendengar tausiah akademik Oke. dari beliau kedua ini. Baik, Pak. Mungkin dari Pak Asmuni atau Pak Yusdani dulu. Pak Asmuni dulu yang udah mute Pak Yusdani suaranya. aja lah, kalau saya cukup jadi pendengar saja lah. Tadi Pak udah Yusdani lah, saya dengar. Ini request Pak, nggak Iya, request bisa dari Pak. Kami dari hadir sini untuk pembedah mendengarkan sini. suara guru juga ini. Katanya Pak Yusdani sedang ada acara, jadi kita mintakan kepada Pak Asmuni untuk menyampaikan. Kepada Bapak Asmuni dipersilakan. Baik, saya kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit saja. Pertama, saya harus menyampaikan apresiasi ya, kepada Magister Studi Islam gitu ya, yang telah mampu mengeluarkan atau memproduksi pemikir-pemikir ekonomi Islam gitu ya. Jadi saya lihat tadi Mas Imam Khair ini luar biasa itu ya, mampu mengkaji epistemologi pemikiran ekonomi Islam dari seorang tokoh gitu ya. Kemudian juga pembedahnya ini luar biasa ini, Mas Solihin. Emang kalau saya ingat nama Mas Solihin itu sebetulnya saya tuh identik dengan epistemologi itu ya. Itu luar biasa. Kemampuan beliau mensinergikan antara filsafat barat dengan filsafat Islam. Saya kira Mbak Mega juga luar biasa pengalamannya, baik di Malaysia, bahkan pernah ketemu langsung dengan tokoh yang ditulis oleh Mas Imam Khairi ini. Mas Adi juga saya kira punya proyek pemikiran gitu ya. Bagaimana melakukan peribumisasi ekonomi Islam ya, yang akan berangkat dari kearifan lokal gitu ya. Hanya saja sekarang mungkin tantangannya adalah bagaimana untuk menemukan epistemologi yang tepat gitu ya. Tapi kalau saya berbicara secara umum ya, saya sebetulnya juga tidak terlalu paham tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Sebab hanya bersifat garis besar, mungkin itu pun tidak terlalu menukik gitu ya. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya, kekacauan epistemologis ekonomi Islam itu saat ini adalah berangkat dari islamisasi ilmu yang tidak selesai. Itu ya, islamisasi ilmu yang tidak selesai. Mengapa saya katakan islamisasi ilmu yang tidak selesai? Ide islamisasi ilmu kan sebetulnya produk orang Indonesia. Nakib Al-Atas yang lahir di Bogor kalau saya tidak salah. Asmuni, bentar Pak, ada request ini. Ini wajah Ya. Pak As mana katanya? Kangen sama Pak As. Nah, tadi kan sebetulnya tetap saya bawa HP nih kan. Tadi terus ada tamu, baju sudah diganti jadi tidak pas gitu kan. Sebab ini juga gitu. sepertinya pertemuan di satu majelis ini, meskipun kita itu di majelis Nusantara ya. Tapi saya kira untuk wajah saya kira nanti pada acara-acara yang lain lah. Itu terlanjur ganti baju ini. Baik, saya ulangi gitu. Ini saya garis besar saja. Tapi saya tidak bermaksud untuk melakukan dekonstruksi ya.
kekacauan epistemologis dalam pemikiran ekonomi Islam itu kan kalau menurut subjektivitas saya itu berangkat dari islamisasi ilmu yang tidak selesai. Gitu ya. Itu adalah kata kunci di situ kalau menurut hemat saya. Karena islamisasi ilmu ini kan sebetulnya itu adalah ide dari Naqib Al-Attas. Gitu ya. Orang kelahiran Indonesia kemudian berkiprah di Malaysia. Lalu kemudian ide ini dikembangkan oleh orang-orang triple IT. Nah, ketika orang-orang triple IT itu mengadakan seminar tentang islamisasi ilmu itu, Naqib Al-Attas ini kan tidak pernah diundang. Tidak pernah diundang, jangankan menjadi narasumber, sebagai pendengar saja itu tidak pernah. Itu menurut salah satu referensi yang saya baca. Sehingga Naqib Al-Attas itu ngeluh, saya punya ide, tapi dikembangkan oleh orang lain, tapi melalui jalur yang berbeda. Kayak apa jalur yang berbeda? Itu jalur yang berbeda itu kalau kita mau bahasakan secara ekstrim itu islamisasi ilmu itu hanya terhenti pada ayatisasi itu atau hadisisasi. Nah, makanya kemudian tidak heran kalau kita melihat skim-skim yang ada atau yang dikembangkan atau yang dipraktikkan oleh perbankan syariah itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan skim-skim yang dikembangkan dalam perbankan konvensional, gitu ya. Itu tidak jauh berbeda. Makanya tadi ada pernyataan dari siapa saya tahu itu murabahah itu kan sangat positivistik, gitu ya. Atau mungkin kelanjutan daripada ide-ide kolonialisasi daripada ekonomi itu sendiri, gitu. Nah, itu adalah merupakan tantangan kita, gitu. Nah, sehingga apa namanya pentingnya apa yang ditulis oleh Mas Imam Khairi ini. Sekarang bagaimana kita itu adalah mengembangkan epistemologi ilmu ekonomi itu sampai kita itu menemukan apa namanya epistemologi yang pas, gitu ya. Epistemologi yang pas dan cocok untuk pengembangan ekonomi Islam. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, kita mungkin tidak harus menyalahkan fikih, gitu ya. Tapi yang harus kita katakan adalah bahwa ekonomi Islam itu adalah rumusan lanjutan daripada ilmu fikih. Jadi ekonomi Islam itu adalah merupakan rumusan lanjutan daripada ilmu fikih. Jika ekonomi, lalu dia berangkat dari fatwa-fatwa yang ada, gitu ya. Atau bahkan tadi kalau saya pakai istilah yang lain itu membagukan fatwa formalisasi hukum-hukum yang sudah ada. Sering saya sampaikan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu kan tidak lepas dari dua metode itu. Minhajul Raddi dan Minhajul Kulli. Jadi sangat mekanistik dan formalistik. Gitu ya. Nah, itu adalah menjadi objek-objek kajian kita yang akan datang. Makanya juga saya selalu sampaikan, pengembangan fikih sekarang ini, apakah itu fikih ekonomi, ataukah fikih jinayat, ataukah fikih keluarga, harus berbasis pada filsafat fikih. Filsafat fikih itu dengan bahasa yang mudah kita gunakan adalah sosiologi fikih. Saya kira itu yang dipakai oleh Bakir Sadar, meskipun dia tidak menyebutkan istilah filsafat fikih. Nah, kalau ini kalau ini kita lakukan, saya kira konsep-konsep ekonomi Islam itu akan lebih dinamis dan lebih bisa diterapkan, dan yang paling penting adalah lebih sesuai dengan sosial masyarakat kita dengan segala dinamikanya. Saya kira itu. Saya mengapresiasi baik Mas Imam Khairi sebagai penulis dan Pak Yusdani, Mas Solihin, Mbak Mega, dan Mas Adi juga tadi luar biasa begitu. Saya kira Magister Studi Islam itu cukup sukses itu ya, melahirkan intelektual yang mampu menjadi penggerak baik secara teoritis dan insya Allah juga praksis dalam bidang ekonomi Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktu kita masih ada, jadi kepada teman-teman peserta atau Bapak Ibu yang ingin bertanya,
isi kita persilahkan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan karena waktu kita masih tersisa sekitar 20 menit. Mungkin ada request dari pembedah untuk siapa yang ingin disampaikan lagi. Saya melihat ada Mas Rahmat Hidayat ini. Kalau nggak salah dia pernah menulis di salah satu jurnal saya ya. Mungkin bisa kita minta lah pandangan beliau ya. Kalau nggak Ya, salah boleh. itu tentang negara kesejahteraan ya, versi Islam. Farabi kalau nggak salah. Kepada Pak Rahmat Hidayat, ini permintaan khusus dari pembedah. Katanya pembedah ingin mendengar pendapat dari Pak Rahmat Hidayat. Mbak Lisda, kita minta juga Mas Andi itu, Mas Andi Zulfikar. Dokter Andi ini harus ngomong ini. Pak Andi, Pak Rahmat, ini permintaan dari teman-teman angkatan dari pembedah dan pada Pak Andi dipersilahkan. Pak Andi sudah mute suaranya. Untuk suaranya Mas Andi masih mute, kemudian hidup kadang kurang bisa didengar, maka kita mintakan kepada Pak Hatip Budin, beliau juga selaku praktisi ekonomi Islam khususnya perbankan syariah. Ini permintaan dari admin MSI, Pak. Beliau adalah dosen saya waktu semester 2 kemarin. Kepada Pak Hatip dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya memang gabung belakangan, saya tidak melihat, nggak ada yang satu angkatan dengan saya yang bergabung di sini. Terima kasih Mbak Lisda. Terima kasih ya. Pertama saya sampaikan apresiasi kepada kalau saya masih magister studi Islam seperti tadi yang disampaikan sama Pak Asmuni itu. Saya berikan banyak kemajuan yang terjadi. Ada beberapa diskusi terkait dengan aplikasi praktek dari ekonomi Islam. Kalau saya perhatikan beberapa diskusi itu memang terkadang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asmuni, yaitu adanya Islamisasi ilmu begitu ya. Saya pikir ada beberapa memang yang terjadi kesalahan arah. Seperti kita yakini bersama sebagai umat Islam bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang selama ini terabaikan, makanya beberapa kali semenjak tahun 2006 paling tidak saya sebagai teman diskusi bagi mahasiswa yang belajar di ekonomi Islam dan beberapa kali di hukum bisnis Islam di UII itu ya. Itu ada yang salah arah saya pikir karena sering sekali seperti tadi disampaikan Pak Asmuni, baru dikembalikan, diislamkan ilmu-ilmu tadi. Saya ingat di tahun 99, diskusi saya dengan bapak saya terkait dengan rencana waktu itu saya bergabung di unit usaha syariahnya BNI Syariah. Menurut apa yang disampaikan bapak saya, mungkin ini juga pernah saya sampaikan di depan kelas, di depan teman-teman mahasiswa, bahwa ada kesalahan dari sisi kurikulum yang selama ini terjadi terkait dengan ekonomi Islam, yaitu bukan belajar dari Al-Quran dulu, tetapi mencari pembenar di dalam Al-Quran yang ada seperti itu. Mestinya Al-Quran dulu sebagai pedoman pokok, kemudian nanti baru kita bercabang.
Dan saat ini itu sudah mulai dilakukan, seperti ini pengulangan. Jadi sekarang ada di beberapa lembaga pendidikan, sekarang adalah yang dipelajari Al-Quran dulu, baru ke ilmu-ilmu cabang. Itu yang pertama, secara kebesaran. Yang kedua, barangkali di antara sekian banyak yang belajar ekonomi Islam, saya patut bersyukur karena saya ada di dua sisi sebagai praktisi dan sebagai akademisi. Paling tidak saya sebagai akademisi semenjak tahun 2000 saya sudah masuk ke wilayah akademisi. Kemudian saya sama seperti kawan-kawan tahun 2002-2004 saya di UII ambil ekonomi Islam. Nah, di antara yang saya pahami sampai dengan saat ini saya perhatikan adalah bukan hal mudah kita untuk mempelajari ekonomi Islam karena tadi yang terpenggal itu tadi. Jadi kita mengambil sisi potong kompas begitu. Oleh karena itu, sedikit saya cerita, ada pergerakan pada saat membangun apapun yang fakultasnya, begitu sudah masuk ke ekonomi Islam, tadi kan ada politisasi dan sebagainya, membentuk lembaga pendidikan tinggi ekonomi Islam itu pun awal perkembangannya, awal pendiriannya itu juga banyak yang politisasi. Bahkan ada suatu lembaga pendidikan tinggi yang mencoba membangun, kemudian yang bersangkutan di sana dari suatu departemen mensyaratkan bahwa seluruh dosen yang mengampu mata kuliah di lembaga tersebut harus berbackground ekonomi Islam. Itu akhirnya ketua departemen harus dicopot. Karena tadi dari sisi akademis saja sudah dipolitisasi gitu. Padahal yang bersangkutan berupaya dalam rangka tadi melakukan purifikasi ajaran yang disampaikan. Bagaimana yang background-nya belum pernah belajar ekonomi Islam, itu kemudian dia mengajarkan. Dan itu dampaknya sangat terasa sekali. Mungkin Mbak Mega dari Gunadarma, ya, itu nanti bisa lebih bisa mengembangkan lagi. Karena sampai dengan saat ini, sampai dengan paling tidak di tahun 2016 saya diskusi di Perbanas itu, banyak arah yang memang terbalik. Gitu loh. Sebagai contoh, ada beberapa kurikulum yang memang mendasarkan diri pada rumus kompetensinya, itu mereka mengajarkan antara lain bahwa suatu produk itu akadnya adalah ini. Misalnya suatu produk tabungan, akad yang digunakan adalah wadiah atau mudharabah. Menurut saya itulah kesalahan antara lain yang terjadi. Karena seolah-olah bahwa suatu produk itu diislamisasi tadi dengan menggunakan akad, bukan suatu akad bisa mengkreat suatu produk. Seperti itu. Itulah yang terjadi. Makanya sampai dengan saat ini, di tingkat sampai dengan OJK dan Bank Indonesia berapa kali diskusi itu, parameter yang digunakan pun adalah parameter yang memang masih menggunakan beberapa parameter kelihatannya bagus. Tetapi hemat saya itu tidak pas. Seperti contoh, sampai dengan saat ini, di lembaga keuangan perbankan syariah, atau di lembaga keuangan syariah secara umum ya, KASA itu masih digunakan parameter KASA, current account, saving account. Mereka masih menganggap, masih menilai adanya istilah yang digunakan sampai dengan saat ini adalah dana murah. Bagi saya, melihat dari sisi ruhnya, bicara tentang dana murah, itu adalah ketidakrelaan untuk berbagi. Padahal jelas, akadnya adalah mudharabah. Maka saya sebagai pribadi tidak sependapat penggunaan antara lain KASA, rasio KASA itu tadi. Saya tidak sependapat. Produk-produk penghimpunan dana menggunakan akad wadiah. Karena jelas bahwa wadiah itu ada di dalam kategori akad baru. Sementara lembaga keuangan perbankan syariah dan sejenisnya itu jelas-jelas adalah lembaga tijari. Nggak fair dong, kemudian kita berlindung di balik nama akad tidak mau berbagi hasil. Itu antara lain. Oleh karena itulah dalam tanda petik saya memberontak itu ya, dengan beberapa rasio-rasio digunakan. Maka pernah pada suatu saat kami diskusi bahwa ada yang menyatakan rekan akademisi rasio keuangan itu bersifat universal. Hati-hati. Karena jurisprudensi itu akan menjebak kepada tadi. Akhirnya menjadikan kita seolah-olah meminjam istilah itu untuk mengklaim dirinya bahwa ini sudah syariah.
Oleh karena itu secara besaran, mohon maaf kalau terlalu lebar, belum banyak sampai dengan saat ini, seperti yang ada di dalam salah satu simpulan disertasi saya, bahwa bicara kafah terkait dengan operasional lembaga keuangan syariah, belum, masih jauh. Kalau sudah sempurna artinya sudah selesai itu. Kalau saya masih jauh. Karena beberapa parameter seolah-olah bahwa dengan menggunakan akad-akad fikih muamalah maliyah, seolah-olah sudah syariah. Masih jauh. Karena kita kalau bicara tentang syariah berarti harus semua parameter adalah syariah. Seperti yang ada di lembaga kami, itu suatu produk, ini saya sampaikan bahwa di lembaga kami, semua parameter yang dipakai harus mengacu saat ini yang dipakai adalah parameter syariah, Maqasid Syariah Imam Syatibi. Suatu produk diciptakan itu tidak semata-mata kita mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi dalam rangka melindungi maqasid yang mana. Itu harus di awal harus seperti itu. Itu yang sedang kami budayakan seperti itu. Oleh karena itu agar jelas parameternya, tidak sekedar kita membuat produk kemudian memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya. Karena di sana ada tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Ada hifdzul ni'ah, hifdzul bi'ah yang harus kita jaga di sana. Hifdzul umah juga di suatu lembaga yang kita bentuk itu ya. Itu antara lain. Oleh karena itu harus hati-hati, hemat saya bangga, toh kita juga tidak menjamin dengan sekian banyak, karena begitu Al-Quran turun, ternyata pemikiran ekonomi Islam kan banyak banget, ada Kaf, ada Bakir Al-Qadir, gitu, dan sebagainya itu kan, ada Mus'ab dan sebagainya, itu yang mungkin perlu kita kembangkan. Oleh karena itu, biar kita tidak terkotak, artinya seolah-olah hanya satu pemikiran keilmuan, maka perlu di dalam suatu lembaga pendidikan tinggi, itu ada semacam mata kuliah yang menyampaikan semacam madhab-madhab yang terbentuk, pemikiran-pemikiran dari para ekonom modern itu, sehingga kita saling mengenal, disitulah barangkali wacana keilmuan akan terbentuk. Jadi tidak cuman satu pemikiran saja, ada beberapa pemikiran-pemikiran. Mungkin bisa dimulai dari 3 besaran, ya, mulai dari konsep atau teori tentang produksi, distribusi, dan konsumsinya itu. Dan itu diharapkan nanti bisa mewarnai keseluruhan lembaga ekonomi Islam yang memang mereka mengusung kata syariah itu tadi. Sehingga perlu hemat kami kepada paling tidak kepada para praktisi gitu ya. Di saat mengusung kata syariah harus dikenalkan dulu apa itu syariah, kata yang paling dekat dengan kata yang melekat, yang berjejer dengan nama lembaganya. Misalnya Bank X syariah, maka harus dikenalkan itu bukan cuma budaya kerjanya Bank X, tetapi juga apa itu syariah, mana landasannya, seperti apa tujuannya, bagaimana misinya, bagaimana penerapannya, seperti itu. Oleh karena itulah, kayak misalnya yang dibudayakan di tempat kami saat ini, karena sholat itu adalah sudah ditentukan waktunya, maka bekerja itu merupakan aktivitas menunggu untuk waktu sholat. Oleh karena itu di tempat kami, begitu waktu sholat, dihentikan seluruh aktivitas, kami tidak memberikan layanan. Antara lain seperti itu dalam rangka hifdzuddin, menjaga nilai-nilai agama. Seperti itu barangkali antara lain yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Mbak Lisda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktu kita sudah menunjukkan jam 11.45. Baiklah, tanya jawab sudah ada dari penanya tadi, jadi mungkin terpenuhi saja gitu karena acara kita hari ini. Sebelum menutup acara, kita mintakan dulu kepada Ibu Junana untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara Zumbinar ini. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Kalau Ibunya mungkin lagi sibuk atau ada kesibukan di luar, mungkin langsung saja kita tutup acara ini.
karena berakhirnya sudah tanya jawab dan penyampaian dari Pak Asmuni dan Pak Hatipuddin untuk menambah khazanah kita sebagai khazanah kita dalam menuntut ilmu ini, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin berakhirlah sudah acara seminar kita pada hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan saya yang kurang berkenan di dalam memandu acara pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam Khairi. Terima kasih. Pak Isdani, Sama. Bu Junana, Ya, Mas Solihin, selamat ya. Pak Asmuni. Mas Imam, Mas Adi, Ini ada Mbak Krista. pemberitahu, ya Terima Pak, kasih Pak Imam. Pemberitahuan Selamat, Pak Imam. untuk keperluan dokumentasi maka bersedia kiranya untuk mengisi HTTP di link chat tersebut. Ya. Terima kasih Mas Imam. Sama-sama, Pak. Mas Solihin tadi mana ya? Kabur dia? Hadir. Oh, masih hadir. Luar biasa. Yuk, diaktifkan dulu kameranya. Masya Allah. Ya. Pamit dulu ya Ibu, Bapak, Pak Asmuni. Terima kasih. Semangat. Terima kasih Pak Solihin. Iya Bu, yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Pak Imam, sukses selalu. Bang Adi, Pak Hatip, guru saya. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Gimana, Mega. Pak Izzani, Pak Asmuni, terima kasih. Pak Imam. Saya mohon pamit. Sama-sama, sukses selalu. Luar biasa kajiannya nih. Terima kasih. Hari Senin teman-teman hadir ya. Kita dengar diskusi bedah pemikiran ekonomi Islam Ahmad Azhar Bashir Mas Adi. oleh Pak Yusdani. Nggih? Ya, Mas Adi. Mas Nggih, Adi. nggih. Ya. Kalau memang Mas Adi mau ngordinir untuk reunian, ayo reunian secara virtual. Mas Adi ketuanya. Walalah. Nah, Ya, Bang Adi tuh yang jadi. Nanti kita diskusikanlah dengan beberapa teman-teman ini. Ada Mbak Mega juga. Mas Adi, Mas Adi. Ada Mas Imam. Ya. Ya. Mas Adi, mantap itu. Ya, setuju. Insyaallah kita. Jadi keduanya. Siap. Mas Imam, Siap. Mega, apa kabar? 2011. Pamit ya. Assalamualaikum. Ini nggak kerasa nih reuni kecil-kecilan. Ini nggak sengaja ini. Iya, gunakan aja nggak apa-apa. Ada say hello sama seangkatan. Iya ini, Mas Imam ini angkatan 2011 kah? Ya. Angkatan saya nggak nampak ini. Oh, Mbak Erni. Sipun, Mbak